Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stasia Valentina. Saya mahasiswa tingkat 3 D3 Kebidanan Samarinda akan memaparkan hasil studi saya berupa laporan tugas akhir asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu L di Klinik Kartika Jaya Samarinda tahun 2020. Di mana struktur penulisannya terdiri dari 6 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode laporan kasus, bab 4 tinjauan kasus, bab 5 pembahasan, dan bab 6 adalah penutup. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Di mana yang melatar belakangi penulisan ini adalah target terwujudnya Sustainable Development Goals atau SDGs untuk memperbaiki kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak harus dicapai pada tahun 2030, yaitu angka kematian ibu dunia sama dengan 70/100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi dunia sama dengan 12/1000 kelahiran hidup menurut WHO tahun 2016. Rumusan masalah: bagaimana pelaksanaan asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, masa nifas, neonatus, dan kontrasepsi Ibu L. Di mana tujuan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu asuhan kebidanan menggunakan pola pikir melalui pendekatan manajemen kebidanan, dan tujuan khususnya memberikan asuhan kebidanan melalui pendekatan manajemen kebidanan menurut Farning. Manfaat terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ruang lingkup studi kasus ini dilaksanakan di Klinik Kartika Jaya Samarinda tahun 2020. Sistematika penulisan terdiri bagi 3, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Tinjauan pustaka terdiri dari 2, yaitu konsep dasar teori dan konsep manajemen asuhan kebidanan. Di mana konsep dasar teori mengenai pengertian kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, masa nifas, neonatus, dan kontrasepsi. Sedangkan konsep manajemen asuhan kebidanan yaitu berupa pengkajian, interpretasi data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, identifikasi kebutuhan segera, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Bab 3 metode laporan kasus yaitu jenis karangan ilmiah, lokasi dan waktu, subjek kasus, teknik pengumpulan dan analisa data, instrumen, kerangka kerja, dan etika. Kita masuk ke bab 4 yaitu tinjauan kasus, di mana yang pertama dokumentasi antenatal care. Antenatal care berlangsung 3 kali, yaitu kunjungan pertama tanggal 7 Februari 2020, kunjungan kedua tanggal 14 Februari tahun 2020, dan kunjungan ketiga tanggal 21 Februari 2020. Di mana dalam pelaksanaannya kita melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe pada ibu hamil, pemeriksaan TTV, HB, DJJ, dan pengukuran TFU. Juga memberikan KY tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3, persiapan persalinan, dan KB pasca salin. Selanjutnya dokumentasi pada antenatal care berlangsung pada tanggal 21 Februari 2020 dengan melakukan asuhan persalinan normal dari kala 1 hingga kala 4. Lalu dokumentasi pada bayi baru lahir berlangsung pada tanggal 21 Februari tahun 2020 saat bayi lahir, melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, merawat tali pusat, menjaga kehangatan bayi, melakukan IMD, memberikan vitamin K, dan pemberian salep mata. Dokumentasi puerperium atau postnatal care terjadi dalam 3 kali kunjungan. Yang pertama tanggal 22 Februari, yang kedua tanggal 26 Februari, dan yang terakhir tanggal 24 Maret 2020. Di mana kita melakukan puerperium normal, melihat keadaan involusi uterus ibu, melihat perdarahan, dan kita juga memberikan KY tentang bahaya masa nifas, ASI eksklusif, dan KB suntik 3 bulan. Dokumentasi pada neonatus ini kita melakukan kunjungan 3 kali, yang pertama tanggal 22 Februari, yang kedua tanggal 26 Februari, dan yang terakhir tanggal 11 Maret 2020. Kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Kita juga memberikan vaksin hepatitis B 0 kepada bayi. Kita juga memberikan KIE tentang perawatan tali pusat, ASI eksklusif, dan jadwal imunisasi. Dokumentasi yang terakhir adalah dokumentasi KB berlangsung pada tanggal 1 April 2020. Kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu sebelum memberikan KB suntik 3 bulan. Setelah itu kita memberikan jadwal kunjungan ulang KB ibu. Bab 5 pembahasan asuhan kebidanan pada antenatal care. Dalam hal ini Ibu L tergolong dalam ibu hamil risiko tinggi dengan jumlah skor 10, yaitu 2 skor awal untuk ibu hamil, 4 skor karena usia ibu 30 tahun, dan 4 skor karena ibu pernah gagal dalam kehamilan sebelumnya. 6
Menurut Rohayati, ibu hamil dengan risiko tinggi dapat menyebabkan komplikasi kehamilan hingga masa nifas. Tetapi pada kenyataannya, Ibu L baik-baik saja sampai masa nifas. Hal ini seturut dengan teori Prawiroharjo tahun 2014 bahwa ibu hamil dengan risiko tinggi bisa dicegah agar tidak terjadi komplikasi dengan rutin memeriksakan kehamilan dan memeriksakan kehamilan secara sedini mungkin. Selama kehamilan, ibu sudah memeriksakan kehamilannya sebanyak 9 kali. Dan seturut Prawiroharjo 2014, antenatal care dilakukan minimal sebanyak 4 kali. Saat melakukan pemeriksaan ANC, ibu mengeluhkan memiliki hemoroid pada anus. Menurut Caroline et al. Tahun 2014, hemoroid pada wanita hamil merupakan keadaan fisiologis yang menyertai kehamilan. Hemoroid yang disebabkan oleh kehamilan merupakan hemoroid temporer, yang berarti akan hilang beberapa saat setelah melahirkan. Usia kehamilan ibu saat melahirkan normal yaitu 37 minggu 1 hari. Sesuai teori persalinan normal, bisa dianggap normal jika usia kehamilan cukup bulan yaitu 37 hingga 42 minggu. Hal ini turut dengan teori JNPKR tahun 2017. Skala 1 ibu berlangsung selama 4 jam. Sedangkan menurut Sulistyawati tahun 2010, skala 1 untuk multigravida berkisar 8 jam. Setelah dilakukan tindakan asuhan persalinan normal, bayi lahir pukul 23.55 WITA selama skala 2 ibu selama 25 menit. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Saifuddin yang mengatakan bahwa multipara skala 2 biasanya rata-ratanya 1 jam. Selama skala 3 ibu L berlangsung kurang lebih 5 menit. Hal ini sesuai dengan pernyataan Prawiroharjo bahwa skala 3 berlangsung sekitar 5-10 menit. Skala 4 ibu L berlangsung selama 2 jam sesuai dengan teori bahwa pemantauan skala 4 dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua menurut Saifuddin tahun 2013. Bayi lahir spontan per vaginam pukul 23.55 WITA. Apgar skor 8/10. Berjenis kelamin perempuan. Berat bayi saat lahir 3000 gram. Bayi dalam keadaan normal. Menurut Muslihatun tahun 2011, bayi lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan normal 2.500 sampai 4.000 gram. Tujuan pada asuhan postpartum antara lain mencegah perdarahan masa nifas, mendeteksi dan merawat penyebab perdarahan, memberi konseling pada ibu dan keluarga cara mencegah terjadinya perdarahan, mobilisasi dini, pemberian ASI awal, dan hubungan awal antara ibu dengan bayi. Menurut Prawiroharjo tahun 2014. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, saat kunjungan nifas tidak ditemukan adanya hemoroid saat hamil dulu. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa hemoroid yang disebabkan oleh kehamilan merupakan hemoroid temporer yang berarti akan hilang beberapa saat setelah melahirkan menurut Caroline et al. Tahun 2014. Involusi uterus ibu berjalan dengan baik. Hasil pemeriksaan fisik neonatus dalam keadaan normal dan bayi sudah diberikan suntik vaksin hepatitis B0, di mana pemberian imunisasi ini untuk memberikan kekebalan pada penyakit hepatitis menurut JNPKR tahun 2017. Kenaikan signifikan berat badan bayi dari yang awalnya 3000 menjadi 3900 gram pada berat bayi, di mana menurut Kementerian Kesehatan RI, kenaikan berat badan bayi untuk usia 0-1 bulan minimal adalah 800 gram dan ini sesuai dengan Kesehatan RI. Keadaan bayi ibu L normal hingga akhir kunjungan, didukung dengan usaha ibu yang baik dalam merawat bayinya. Asuhan kebidanan pada keluarga berencana. Ibu memilih menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan, di mana KB suntik 3 bulan ini dapat digunakan oleh ibu yang menyusui karena hormon di dalam suntik KB 3 bulan tidak mengganggu dalam proses produksi ASI menurut Manuaba tahun 2014. Bab 6 penutup. Setelah melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif melalui studi kasus continuity of care pada ibu L mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan kontrasepsi di klinik Kartika Jaya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif
sebagai deteksi dini untuk mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Demikian pemaparan hasil studi kasus saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.